A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hai, are you ready? Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku, Afifah Kusvita Wulandari. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, aku ingin mengucapkan selamat lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua amalan ibadah kita selama bulan Ramadan dapat diterima di sisi Allah dan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Amin. Nah, gimana nih teman-teman? Udah masuk bulan ketiga ya selama pandemi corona ini? Udah mulai bosen? Kalau aku sih udah bosen banget. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk tetap waras dan tetap bersyukur kepada Allah, dan dikorelasikan dengan Quran Surah Ali Imran ayat 189 sampai 191. Nah, sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe aku dulu, like dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian, ke keluarga kalian, dan ke sahabat-sahabat kalian, supaya ilmunya tidak berhenti di kamu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita baca surahnya sama-sama dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau sambil berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, dan peliharalah kami dari siksa api neraka." Nah, biar lebih afdol, kita perlu mengetahui sebab-sebab turunnya ayat-ayat ini. Jadi teman-teman, untuk asbabun nuzul ayat 189 ini, di berbagai sumber yang saya baca, tidak ditemukan asbabun nuzul yang spesifik. Penjelasannya, ayat 189 ini diturunkan sebagai penjelas dan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Nah, lebih pastinya itu, ayat yang dimaksud adalah ayat 187 sampai 188. Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang kejanggalan yang ditimbulkan oleh Bani Israel ketika mereka diperintahkan untuk menjelaskan isi kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Injil dan Taurat. Nah, teman-teman, di dalam Injil dan Taurat ini dijelaskan pula tentang kisah turunnya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Nah, yang membuat aneh ini ketika Bani Israel menjelaskan kitab-kitab tersebut, terlebih lagi di bagian kisah tentang Nabi Muhammad yang diturunkan sebagai Nabi terakhir, mereka dapat menjelaskan secara gamblang dan jelas. Tetapi pada kenyataannya, mereka mengingkari tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Mereka menolak dan tidak ingin mempercayai keberadaan Nabi Muhammad, dan menyebarluaskan propaganda-propaganda agar Nabi Muhammad ditolak dakwahnya di Bani Israel. Sungguh aneh kan?
Nah, untuk mengatasi hal tersebut dan untuk menghibur dan menyabarkan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala ini menguatkan Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad tetap kuat untuk menjalani kehidupan dan melanjutkan dakwahnya menyebarkan agama Islam. Nah, teman-teman, kita sedikit menyinggol aja ya ke ayat sebelum ayat 189 ini, tepatnya di ayat 188. Allah menurunkan bahwa, kita lihat Quran aja ya. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, dan jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi teman-teman, Allah dalam usaha menguatkan hati Nabi Muhammad, Allah itu mempertegas bahwa Ia akan memberikan azab-azab kepada orang-orang yang mengingkari bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusannya dan merupakan Nabi terakhir. Nah, untuk asbabun nuzul, Quran Surah Ali Imran dari ayat 190 sampai 191 ini terdapat di kitab Al-Itqan. Nah, di kitab ini itu dijelaskan dari suatu hadis Nabi yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Gini guys bunyinya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya sahabat Bilal datang kepada Nabi Muhammad. Sahabat Bilal akan mengumandangkan azan subuh. Kemudian sahabat Bilal mendapati Rasulullah sedang menangis. Maka Bilal pun berkata, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Dan Nabi pun menjawab, "Tidak ada sesuatu yang dapat mencegahku menangis. Dan sesungguhnya telah turun pada malam ini ayat yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah bagi orang yang membacanya dan tidak memikirkannya." Nah, teman-teman, kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana untuk tetap waras dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dikorelasikan dengan ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Oh ya, sebelumnya aku pengen memberitahu kalian sesuatu, bahwa aku mengambil judul seperti ini bukan berarti aku tuh orang yang paling ikhlas dalam menjalani kehidupan sekarang. Aku tuh sama seperti kalian, seperti kita semua. Aku tuh sangat bosan di rumah dan tidak sabar untuk kembali ke kehidupan sedia kala, di mana aku bisa kuliah, ketemu teman-teman, canda, kerja kelompok, terus makan seblak kopma, makan ramen AA, terus banyak ngurusin BEM dan lain sebagainya. Oh iya, aku juga pengen juga nih camping guys, ya Allah, aku tuh pengen camping. Tapi dibalik semua kebosanan, kerisauan hati aku tuh, aku baru-baru ini sadar ketika nyusun naskah buat video ini, aku sadar kayak, oh iya, sampai kapan sih kita mau tidak menerima keadaan yang diberikan oleh Allah? Sampai kapan sih kita mau berkeluh kesah, menyalahkan keadaan, menyalahkan semuanya, menyalahkan pemerintah, menyalahkan dokter, menyalahkan penduduk-penduduk, rakyat, elit-elit global, entahlah itu yang konspirasi itu. Kayak pusing kan kalau udah mah kehidupan sekarang susah gitu. Terus kita memikirkan hal-hal yang belum tentu pasti benar. Jadi teman-teman, untuk melengkapi proses self-healing kita agar gak stres di rumah, ya gak ada cara lain lagi, yaitu kembali lagi ke Allah. Kembali lagi merenungkan, sebenarnya kenapa sih Allah ngasih ujian kita seberat ini? Ngasih ujian ke seluruh dunia, gak cuma Indonesia doang, gak cuma di Bandung doang, gak cuma di Kalimantan Barat doang, gak cuma aku doang, tapi ke seluruh orang yang ada di dunia ini. Kalau dari hasil renungan aku ya teman-teman, mungkin dari kita masih banyak yang belum menikmati,
yang belum mensyukuri kehidupan sebelum pandemi ini berlangsung. Kita mungkin ketika masih bebas keluar kemana aja, kalau bosan ya tinggal ke mall, tinggal main, tinggal ke curug. Tapi kita masih sering ngeluh kayak, kok kehidupan kampus gini terus sih, aku capek rapat terus, aku capek kelas terus, aku mager pengen bangun siang, udah skip aja, gak usah kelas. Nah dikasih kan sama Allah, tuh libur 3 bulan baru kelas. Pusing kan? Makanya ini tamparan juga sih buat aku. Kenapa sih Allah ngasih kita libur yang sangat amat panjang? Ya gara-gara itu, contoh kecilnya mah, gara-gara kita tuh dulu sering males, sering gak bersyukur. Dikasih waktu sama Allah, sok keluar, sok berorganisasi, sok bersosialisasi sama orang-orang. Tuh guys, makanya pokoknya kalau abis pandemi ini kita harus bersyukur ya, gak boleh malas-malas lagi ya. Aduh Afifah, gak boleh malas-malas lagi. Mau kelas pagi, kelas jam 7 tuh gak boleh ngeluh. Yang penting kita keluar gitu, kita ketemu orang, kita gak stres di kamar aja, di rumah aja, depan laptop doang, sendiri-sendiri kayak sekarang, ngomong sendiri di YouTube. Mending kan ngobrol gitu ya sama temen kayak biasanya, ngumpul, ngeriung. Mungkin ya sudah terlalu banyak manusia yang ada di bumi dan membawa kemudaratan bagi bumi dan alam semesta. Kan kalian pasti pernah denger dong kayak ungkapan makhluk Tuhan yang paling jahat itu bukan kalajengking, bukan ular kobra yang jelas-jelas mereka tuh mempunyai racun, tetapi manusia. Karena kesempurnaan akalnya, karena kemampuan mereka yang dapat berpikir, manusia tuh jadi makhluk yang egois, yang mengeksploitasi hampir semua sumber daya alam untuk keuntungan bagi pribadinya masing-masing. Tuh, makanya Allah tuh memangkas gitu loh, supaya nggak terlalu banyak orang-orang yang merusak bumi dan alam semesta ini. Terus ya, yang pengen aku ngomongin di sini adalah, kita sadar nggak sih, selama ini aku sih sebenarnya nggak tahu kalian, mungkin kalian ada yang sama kayak aku tuh selalu menyalahkan, gimana sih pemerintah Indonesia nggak bisa nanganin gini doang, kasihan nih rakyatnya nggak bisa sekolah, kok penanganannya lambat banget sih, gimana ini, kan aku pengen ke Bandung lagi, kok aku nggak bisa sih naik pesawat dengan mudah. Terus aku nyalahin lagi ke masyarakat yang masih bandel, kayak teman-teman aku juga yang masih keluar bertemu dengan orang-orang, main. Oh iya, aku mau ngasih privilege dulu. Iya benar, aku main sama teman-teman, tapi aku tuh physical distancing, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Kenapa sih kita tuh harus menyalahkan satu sama lain? Kenapa kita nggak ikhlas aja? Toh kita dengan menyalahkan siapapun, pandemi juga nggak akan berakhir kan? Maksudnya pandemi tuh tidak akan langsung berakhir gitu. Misalnya kita menyalahkan pemerintah, ini ketua RT-nya, ketua RW deh, ini ketua RW-nya nggak bener nih kata kita kerjanya, terus kita turunin. Nah pas RW-nya turun kan nggak langsung pandeminya itu berakhir kan? Jadi yaudah deh, daripada buang-buang tenaga, buang-buang emosi, buang-buang waktu, udah kita ikhlas aja ya teman-teman, daripada pusing gitu kan. Udah mah tugas banyak gitu ya teman-teman, kuliah online. Iya sih, kita nggak ke kelas, kita nggak bangun pagi, tapi kita gantinya kita begadang, kita nggak tidur, kita bikin makalah, kita bikin artikel. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah kita masih bisa kuliah dan menuntut ilmu walaupun di rumah aja. Nah teman-teman, terakhir aku pengen ngajak semuanya untuk ikhlas dan menerima keadaan yang telah kita hadapi saat ini. Pokoknya di dalam hati tuh kayak, ya Allah, kuatkan hamba untuk di rumah aja biar hamba gak bosenan. Ya Allah, semoga banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa hamba lakukan selama karantina ini. Ya Allah, udahan dong coronanya, pengen kuliah lagi ya Allah. Masa jabatan hamba ya Allah, masa jabatan hamba, masa kaderisasinya online. Enggak gitu, canda sayang. Enggak, pokoknya
Ya, semoga kita bisa diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia dan di akhirat, dan semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahi semua rahmat dan hidayahnya, dan semoga keadaan seperti ini cepat berlalu. Aku udah kangen makan ramen AA ya Allah. Aku udah kangen rapar. Udah kangen makan ramen AA ya Allah. Aku udah kangen lapar. Kayak gitu deh. Dadah ya. Semoga bermanfaat. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Afifah dan Ayam di sini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.